Ayat hari ini adalah Mazmur 41, ayat 1-15. Mari kita baca bersama. Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kata aku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk, berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi engkau, ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa engkau berkenan kepadaku, apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya amin. Amin. Hari ini adalah tanggal 31 Desember, hari terakhir di tahun 2025. Nanti malam pukul 23.30 kita akan mengadakan ibadah malam tahun baru di tempat ini. Melalui ibadah ini, kita akan menyambut tahun 2026. Jadi besok ketika tahun 2026 tiba, kita akan banyak mengucapkan salam tahun baru kepada keluarga jemaat, keluarga kita, teman-teman, dan para tetangga. Di Korea, salam tahun baru yang paling sering diucapkan adalah Saehe Bokmani Bade Useyo, yang artinya semoga Anda menerima banyak berkat di tahun yang baru. Kita saling mendoakan berkat seperti ini. Kata berkat di sini bisa memiliki berbagai makna, tetapi secara garis besar esensinya serupa. Kesehatan, kekayaan, kelancaran dalam segala hal, terkabulnya keinginan. Inilah makna berkat yang umum kita pikirkan. Kita orang Kristen juga menganggap kesehatan, kekayaan, kelancaran dalam segala hal, dan terkabulnya keinginan sebagai berkat. Tentu ini adalah hal yang patut disyukuri. Akan tetapi, kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan dan kerajaan Tuhan tidak menyebut hal-hal ini sebagai berkat sejati. Kita tidak mengakuinya sebagai berkat sejati. Inilah perbedaan mendasar antara orang yang tidak percaya dengan kita orang Kristen. Kita orang Kristen adalah orang-orang yang tahu apa itu berkat yang sejati. Apa berkat sejati bagi manusia. Kita orang Kristen adalah orang-orang yang memahami kembali makna berkat dalam terang kehendak Allah, yang adalah kebenaran dan kerajaan Allah yang kekal. Itulah sebabnya, dalam 2 Korintus 4 ayat 15, Rasul Paulus mengaku seperti ini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Demikianlah. Kita orang Kristen adalah orang-orang yang hidup dengan memusatkan perhatian pada kerajaan Allah yang kekal dan Allah yang hidup dengan iman. Artinya, kita orang Kristen adalah orang yang mengetahui hal-hal yang kekal. Karena kita mengetahui dan percaya pada kerajaan Allah yang kekal, kita orang Kristen mengaku bahwa tidak ada satupun hal di dunia ini yang merupakan berkat sejati bagi kita. Itulah sebabnya kita orang Kristen mengaku dengan iman. Kesehatan, kekayaan, dan kelancaran dalam segala hal memang patut disyukuri. Tetapi semua itu tidak menentukan hidup saya. Berkat sejati bagi saya adalah kehidupan yang memandang Allah yang hidup dan berjalan bersamanya. Berkat sejati bagi saya bukanlah terkabulnya keinginan saya, melainkan tergenapinya kehendak Allah melalui hidup saya. Saya percaya ini harus menjadi pengakuan tulus kita sebagai orang Kristen. Dalam pengertian ini, firman hari ini dengan jelas menyatakan apa itu berkat sejati. Yaitu bahwa berkat sejati adalah mengikuti hati dan kehendak Allah. Mari kita baca bersama ayat 2 dari firman hari ini. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Amin. Jika kita melihat ayat 2 hari ini dalam bahasa aslinya, penekanannya menjadi lebih jelas. Dalam bahasa aslinya, ayat 2 dimulai dengan ungkapan berbahagialah. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Begitulah bunyinya dalam bahasa aslinya. Dengan demikian, ayat 2 dengan jelas menyatakan orang seperti apa yang benar-benar diberkati. Lebih spesifik lagi,
Orang yang mengikuti hati Bapa kita di surga, yang penuh belas kasihan, yang menyerupai hati Bapa kita di surga, dan sesuai dengan hati dan kehendaknya, memberikan waktu dan materi untuk menolong, serta merawat orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya sandaran, mereka yang membutuhkan pertolongan, dan mereka yang berada dalam kesulitan. Orang itulah yang hidup sesuai dengan hati dan kehendak Allah Bapa. Dan orang inilah yang sesungguhnya diberkati. Orang yang benar-benar memiliki berkat. Sebab, orang yang hidup mengikuti hati Allah Bapa adalah orang yang berjalan bersama Tuhan. Itulah mengapa ia disebut orang yang diberkati. Dan firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan pasti akan bertanggung jawab atas kehidupan orang yang diberkati, yang berjalan bersama Tuhan dalam kesatuan dengan hati Allah Bapa, seperti yang dinyatakan dalam ayat 3. Mari kita baca bersama ayat 3. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Firman Mazmur yang berlanjut ini dengan jelas menyatakan bahwa orang yang mengulurkan tangannya dan menjadi sandaran bagi mereka yang tidak punya tempat bersandar, tidak berpaling saat melihat orang yang membutuhkan pertolongan dengan hati yang penuh belas kasihan, akan mengalami pertolongan dan kehadiran Allah yang hidup. Bahkan dalam situasi yang sangat genting, di mana musuh-musuh memfitnah dan menyerang. Orang yang hidup dengan belas kasihan akan mengalami belas kasihan Tuhan. Orang yang hidup dengan belas kasihan akan mengalami belas kasihan Tuhan. Inilah pesan yang jelas dari Mazmur hari ini. Pengakuan ini terkandung dalam ayat 12 dan 13. Mari kita baca bersama ayat 12 dan 13. Dengan demikian aku tahu bahwa engkau berkenan kepadaku, apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari sekalian, Yesus merangkum semua perintah dalam Alkitab menjadi kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, bukan? Namun, agar kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama benar-benar berbuah dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita perlu tahu bahwa ada prioritas dan arah yang jelas di antara keduanya. Kasih kepada Tuhan harus selalu didahulukan. Saudara-saudari, ketika jiwa kita dipenuhi oleh kasih Allah yang dicurahkan kepada kita di dalam Yesus Kristus, ketika kasih Allah yang dicurahkan kepada kita di dalam Yesus Kristus itu melimpah dalam jiwa saya, maka kasih kita kepada Tuhan pun secara alami akan berkobar-kobar dengan panas. Jadi, ketika kita mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi karena kasih kita kepadanya, kita secara alami akan melihat ke tempat di mana pandangan Tuhan tertuju, melihat ke tempat di mana hati Tuhan berada, dan hidup sesuai dengan hati dan kehendak Tuhan. Mengasihi Tuhan secara alami akan menghasilkan kehidupan yang menuruti kehendaknya. Saudara-saudari, karena itu, jika kita mengasihi Tuhan, jika kita mengasihi Tuhan Yesus kita, sama seperti Tuhan kita ketika berada di dunia ini, terlebih dahulu, mendatangi mereka yang tidak berdaya, yang terbuang dan yang menderita, sama seperti Tuhan, kita tidak berpaling ketika melihat orang yang menangis dan membutuhkan pertolongan. Maka, kita pun, jika kita mengasihi Tuhan, jika kita berkobar-kobar dengan kasih kepada Yesus, secara alami akan menyerupai Tuhan kita, dan dapat hidup dengan memberikan kasih dan pengorbanan yang nyata, memberikan waktu dan materi kita dengan hati yang penuh belas kasihan. Oleh karena itu, jika kasih kepada Tuhan selalu hidup dalam hidup kita, kita akan secara alami mengasihi sesama tanpa ada yang menyuruh atau mengajak. Seperti firman dalam Mazmur ayat 2 hari ini, kita akan dapat membuka tangan kita dan memberikan diri kita kepada mereka yang membutuhkan pertolongan dan yang miskin. Karena itu, jika kita melihat kembali hidup kita dan sulit menemukan kasih kepada sesama, jika kita tahu ada orang miskin, orang yang membutuhkan sandaran, dan orang yang berada dalam kesulitan dan membutuhkan pertolongan di sekitar kita, tetapi pandangan kita selalu tertuju pada kehidupan dan keluarga kita sendiri, maka kita harus memeriksa seberapa hidup kasih kepada Tuhan di dalam diri kita. Jadi, saudara-saudari sekalian, lebih dari segalanya saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar jiwa kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, sehingga kasih kita kepada Tuhan berkobar-kobar. Saya sungguh berharap agar kita dapat menjalani kehidupan yang penuh belas kasihan, sesuai dengan hati Allah kita, sesuai dengan hati Tuhan Yesus kita. Dengan demikian, saya berharap kita semua, saudara-saudari sekalian dan saya, dapat hidup sambil menikmati berkat sejati yang dikatakan oleh Injil, yaitu berkat sejati berjalan bersama Tuhan kita.
Selama kita hidup di dunia ini, berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama Allah kita, kiranya kita semua dapat mengalami karya Tuhan yang melindungi dan menghidupkan kita, yang memberikan kemenangan dan menyempurnakan kita, bahkan dalam situasi yang menyesakan dan genting di mana jalan tertutup oleh musuh, sama seperti Daud dalam firman Mazmur hari ini. Kiranya kita semua menjadi umat yang berjalan di jalan kehidupan, sambil memuji Tuhan kita dari kekal sampai kekal, sama seperti pengakuan dalam ayat terakhir firman hari ini, ayat 16, dan meninggikan Allah kita. Saya memberkati Anda semua dalam nama Tuhan. Oleh karena itu, kita akan mengakhiri khotbah hari ini dengan bersama-sama membaca Matius 5 ayat 7 yang di dalamnya terkandung seluruh makna firman hari ini. Mari kita bersama-sama mencari dan membacakan Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Mari kita baca sekali lagi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin.